Bayangkan seorang pria yang tubuhnya digerogoti penyakit mematikan, hanya memiliki satu paru-paru yang berfungsi, namun tetap memimpin ribuan pasukan di tengah hutan belantara. Di atas sebuah tandu bambu sederhana, ia menjadi momok paling menakutkan bagi militer Belanda yang bersenjata lengkap. Ini bukan sekadar cerita heroik biasa, melainkan kisah tentang keteguhan iman dan cinta tanah air yang melampaui batas fisik manusia. Siapakah sosok di balik jubah besar itu, dan apa rahasia kekuatannya yang tak kunjung padam? Hari ini, kita akan membedah sisi gelap dan terang dari sejarah sang Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah menjadi hidup, dan setiap detail penting akan kita telusuri secara mendalam. Dalam video spesial berdurasi panjang ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke era revolusi, untuk mengenal lebih dekat sosok Jenderal Sudirman. Kita akan melihat bagaimana strategi gerilyanya mengubah peta politik dunia dan mengapa namanya tetap abadi hingga hari ini. Pastikan Anda menyimak setiap menitnya, karena ada banyak detail sejarah yang jarang dibahas di buku sekolah. Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini bersama-sama. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil bernama Bodas Karangjati, di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Sudirman lahir dari keluarga sederhana, namun nasib membawanya diadopsi oleh pamannya yang merupakan seorang camat. Lingkungan masa kecilnya yang disiplin dan religius membentuk karakter Sudirman menjadi pribadi yang santun namun tegas. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang menonjol di antara teman-temannya. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum memegang senjata, Sudirman adalah seorang pemuda yang sangat aktif dalam kegiatan organisasi Islam. Dunia pendidikan menjadi panggung pertama bagi Sudirman untuk mengabdi kepada bangsanya. Ia bergabung dengan organisasi Muhammadiyah dan menjadi guru yang sangat dihormati di HIS Muhammadiyah Cilacap. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya. Teman-temannya sering menyebutnya sebagai kancil, karena kecerdikan dan kecepatannya dalam berpikir. Pengalaman sebagai pendidik inilah yang nantinya membentuk cara komunikasinya yang karismatik saat memimpin pasukan di medan perang. Ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942, peta kehidupan Sudirman berubah total. Ia mengikuti pelatihan militer pembela tanah air atau PETA di Bogor, sebuah keputusan yang diambil untuk melindungi rakyatnya dari kekejaman penjajah. Di sana, bakat militernya terasah dengan sangat tajam, hingga ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Sudirman belajar banyak tentang taktik tempur Jepang, yang nantinya akan ia modifikasi menjadi strategi gerilya khas Indonesia. Ini adalah masa di mana insting militernya mulai diuji oleh situasi politik yang sangat tidak menentu. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik balik bagi seluruh bangsa, termasuk Sudirman. Setelah Jepang menyerah, Sudirman berhasil melucuti senjata pasukan Jepang di Banyumas tanpa pertumpahan darah yang berarti. Prestasi ini meningkatkan reputasinya di mata para pejuang lainnya di seluruh Jawa Tengah. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai ketika pasukan sekutu mulai mendarat di pelabuhan-pelabuhan besar. Sudirman sadar bahwa kemerdekaan yang baru diproklamasikan itu harus dipertahankan dengan nyawa dan strategi yang matang. Salah satu momen paling legendaris dalam karir militernya adalah Palagan Ambarawa. Di sini, Sudirman memimpin pasukan TKR untuk menghadapi tentara Inggris dan Nica yang memiliki perlengkapan jauh lebih modern. Menggunakan taktik supit urang atau pengepungan ganda, Sudirman berhasil memutus jalur logistik musuh dan memaksa mereka mundur ke Semarang. Kemenangan gemilang di Ambarawa ini membuktikan bahwa pasukan lokal mampu mengalahkan kekuatan Barat. Keberhasilan ini pula yang melapangkan jalannya untuk menjadi Panglima Besar pertama Angkatan Perang Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, sebuah peristiwa bersejarah terjadi dalam organisasi militer Indonesia yang masih muda. Melalui pemungutan suara yang demokratis, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, mengalahkan kandidat kuat lainnya seperti Urip Sumoharjo. Meski usianya masih sangat muda, baru 29 tahun, kewibawaannya diakui oleh seluruh elemen Angkatan Perang. Pelantikannya oleh Presiden Soekarno menandai babak baru, di mana militer Indonesia mulai memiliki struktur komando yang jelas.
Sudirman menjadi simbol persatuan bagi berbagai faksi pejuang yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Hubungan antara Sudirman dan Soekarno seringkali digambarkan sebagai hubungan yang dinamis antara militer dan politik. Sudirman adalah sosok yang percaya bahwa kedaulatan hanya bisa dicapai melalui perjuangan fisik sepenuhnya, sementara Soekarno lebih mengedepankan jalur diplomasi. Perbedaan pandangan ini sering memicu perdebatan sengit di antara keduanya mengenai arah perjuangan bangsa. Namun, di balik perbedaan itu, terdapat rasa hormat yang sangat mendalam satu sama lain sebagai sesama pejuang. Sudirman selalu menekankan bahwa tentara hanyalah alat negara dan harus patuh pada kepentingan rakyat banyak. Tahun 1948 menjadi masa tersulit bagi Sudirman ketika penyakit tuberkulosis atau TBC mulai menyerang paru-parunya. Tim dokter harus melakukan operasi kolaps paru-paru yang membuatnya hanya bisa bernapas dengan satu paru-paru saja. Fisiknya melemah drastis, berat badannya turun, dan ia seringkali harus beristirahat total di tempat tidur. Namun, semangatnya tidak pernah goyah sedikitpun meski maut seolah mengintai di depan mata. Di tengah kondisi kesehatan yang kritis itulah, Belanda meluncurkan agresi militer kedua yang menargetkan ibu kota Yogyakarta. 19 Desember 1948, langit Yogyakarta dipenuhi oleh penerjun payung Belanda dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Gagak. Bandara Maguwo jatuh dengan cepat, dan pasukan Belanda mulai memasuki pusat kota dengan kendaraan lapis baja. Kabar ini sampai ke telinga Sudirman yang saat itu sedang terbaring lemah di rumahnya. Tanpa memedulikan larangan dokter dan permintaan Presiden Soekarno agar ia tetap di kota, Sudirman memutuskan untuk keluar. Baginya, menyerah bukan sebuah pilihan, dan pemimpin militer harus berada di tengah-tengah pasukannya untuk terus melawan. Keputusan Sudirman untuk masuk ke hutan menandai dimulainya babak baru perang gerilya yang paling fenomenal dalam sejarah. Ia meninggalkan keluarganya dan kenyamanan kota untuk memimpin perlawanan dari balik semak belukar dan perbukitan. Dalam kondisi tubuh yang lunglai, ia harus ditandu oleh prajurit-prajurit setianya melewati medan yang sangat berat. Perjalanan ini bukan hanya soal berpindah tempat, tapi soal menjaga api perlawanan agar tetap menyala di hati rakyat Indonesia. Inilah momen di mana Jenderal Tandu mulai dikenal sebagai legenda yang tak tersentuh oleh musuh. Selama berbulan-bulan, Sudirman dan rombongan kecilnya berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain di pelosok Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka tidur di gubuk petani, makan apa adanya, dan selalu waspada terhadap patroli udara Belanda. Penyakit TBC-nya sering kambuh, membuatnya menggigil hebat dan batuk darah di tengah malam yang dingin. Namun, setiap kali ia berbicara di depan anak buahnya atau penduduk desa, suaranya tetap tegas dan penuh keyakinan. Kekuatan mentalnya seolah-olah menjadi obat bagi fisik yang sudah hampir hancur dimakan usia dan penyakit. Strategi gerilya Sudirman didasarkan pada dukungan penuh dari rakyat pedesaan yang menjadi mata dan telinga pasukan. Para petani akan memberikan informasi tentang pergerakan Belanda melalui kode-kode rahasia atau kurir tersembunyi. Belanda sangat frustrasi karena mereka merasa sedang melawan hantu yang bisa muncul dan menghilang kapan saja. Setiap kali Belanda mengira telah mengepung Sudirman, sang jenderal sudah berada berkilo-kilometer jauhnya di lokasi yang berbeda. Hubungan simbiosis antara tentara dan rakyat inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan perang gerilya jangka panjang. Mari kita bicara tentang tandu yang menjadi simbol perjuangan ini. Tandu itu bukanlah simbol kelemahan, melainkan simbol pengabdian tanpa batas. 4 orang prajurit bergantian memikul tandu itu setiap hari melalui jalan setapak yang licin dan jurang yang terjal. Para pemikul tandu ini bukan sembarang orang, mereka adalah pengawal pribadi yang bersumpah setia sampai mati. Seringkali mereka harus berlari menghindari tembakan pesawat pemburu Belanda yang melintas rendah di atas hutan. Tandu tersebut kini menjadi artefak sejarah yang paling dihormati, mengingatkan kita bahwa raga bisa terbatas, namun tekad tidak. Salah satu rahasia komunikasi Sudirman adalah penggunaan kurir-kurir yang bergerak di bawah radar intelijen musuh. Surat-surat perintah yang ditulis dengan tangan dikirimkan ke berbagai komando daerah untuk mengordinasikan serangan serentak.
Meskipun berada jauh di dalam hutan, Sudirman tetap memegang kendali penuh atas strategi militer secara nasional. Ia mengatur agar serangan-serangan kecil terus dilakukan untuk menguras energi dan moral tentara Belanda. Dunia internasional mulai melihat bahwa Republik Indonesia masih ada dan militernya tetap berfungsi dengan sangat efektif meski para pemimpin politiknya ditawan. Dukungan logistik dari penduduk desa adalah napas kehidupan bagi pasukan gerilya Sudirman. Meskipun hidup dalam kemiskinan akibat perang, para petani dengan sukarela membagikan simpanan beras mereka untuk para pejuang. Ibu-ibu di desa menyiapkan dapur umum secara sembunyi-sembunyi untuk memasak makanan bagi pasukan yang lewat di malam hari. Sudirman selalu berpesan agar prajuritnya jangan pernah menyakiti rakyat atau mengambil barang milik warga tanpa izin. Disiplin moral ini membuat rakyat merasa memiliki tentara mereka sendiri dan siap melindunginya dengan cara apapun. Belanda yang semakin putus asa mulai melakukan operasi bumi hangus di desa-desa yang dicurigai membantu gerilyawan. Namun, taktik kejam ini justru menjadi bumerang karena membuat rakyat semakin benci kepada penjajah dan semakin setia pada Sudirman. Propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Sudirman sudah tertangkap atau meninggal terus-menerus dipatahkan oleh keberadaannya di lapangan. Kehebatan Sudirman dalam menghindari jebakan musuh menciptakan berbagai mitos supranatural di kalangan masyarakat. Banyak yang percaya ia memiliki kemampuan untuk tidak terlihat atau bisa mendatangkan kabut untuk menutupi jejaknya. Meskipun mitos-mitos tentang kesaktiannya beredar luas, Sudirman sendiri adalah sosok yang sangat rendah hati dan taat beribadah. Senjata utamanya bukanlah jimat, melainkan zikir dan doa yang tak pernah putus dari bibirnya. Ia sering terlihat melakukan sholat di sela-sela perjalanan gerilyanya, bahkan di tempat yang paling tidak memungkinkan sekalipun. Baginya, perjuangan ini adalah jihad untuk menegakkan keadilan dan kemerdekaan di tanah kelahirannya. Kekuatan spiritual inilah yang menular kepada seluruh pasukannya, membuat mereka berani menghadapi musuh yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak. Desa Sobo di Pacitan menjadi salah satu markas gerilya Sudirman yang paling lama dan paling strategis. Di sini, ia tinggal di sebuah rumah penduduk sederhana yang dijadikan pusat komando tertinggi Angkatan Perang. Dari Sobo, ia merancang serangan-serangan besar yang menggetarkan posisi Belanda di kota-kota besar. Lingkungan sekitar desa yang berbukit-bukit memberikan perlindungan alami yang sangat baik dari pantauan udara. Di tempat ini pula, Sudirman menunjukkan bakat diplomatiknya dengan menerima utusan-utusan penting dan mengoordinasikan gerakan perlawanan secara lebih sistematis. Tekanan internasional terhadap Belanda semakin meningkat berkat laporan-laporan tentang eksistensi pasukan gerilya pimpinan Sudirman. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mulai meragukan klaim Belanda bahwa Indonesia sudah sepenuhnya dikuasai. Keberhasilan militer di lapangan memberikan posisi tawar yang kuat bagi para diplomat Indonesia di meja perundingan. Tanpa perlawanan fisik yang dipimpin Sudirman, mungkin perjuangan diplomatik di luar negeri tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Ini adalah kerjasama yang apik antara senjata dan kata-kata, antara hutan rimba dan ruang konferensi internasional. Akhirnya, perjanjian Rum-Royen membawa titik terang bagi penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Salah satu kesepakatannya adalah pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dan penghentian permusuhan. Namun, Sudirman awalnya merasa skeptis dengan janji-janji diplomatik Belanda yang sudah sering dikhianati sebelumnya. Ia khawatir bahwa turun gunungnya pasukan gerilya hanya akan menjadi jebakan maut bagi para pejuang. Butuh waktu dan komunikasi yang intens agar Sudirman akhirnya setuju untuk kembali ke kota demi kepentingan persatuan nasional yang lebih besar. Pada 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman kembali memasuki Yogyakarta dengan pengawalan ketat pasukannya. Ia disambut sebagai pahlawan besar oleh lautan manusia yang memenuhi pinggiran jalan sepanjang rute perjalanannya. Meskipun tubuhnya tampak sangat kurus dan lemah, sorot matanya masih memancarkan api perjuangan yang sama. Rakyat menangis haru melihat pemimpin mereka kembali dalam keadaan hidup setelah berbulan-bulan dikabarkan hilang. Ini adalah kemenangan moral yang luar biasa bagi seluruh bangsa Indonesia, membuktikan bahwa semangat tidak bisa dipenjara oleh keadaan fisik. Momen yang paling mengharukan adalah pertemuan kembali antara Sudirman dan Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Begitu bertemu, Soekarno langsung memeluk erat Sudirman. Sebuah pelukan yang menggambarkan rekonsiliasi antara jalur militer dan jalur politik. Tidak ada lagi perdebatan, yang ada hanyalah rasa syukur karena keduanya masih bisa berdiri bersama untuk Indonesia. Sudirman melaporkan bahwa tugasnya memimpin gerilya telah selesai, dan ia mengembalikan mandat kepemimpinan kepada pemerintah. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman luar seberat apapun. Setelah kembali ke kota, kondisi kesehatan Sudirman justru semakin menurun drastis akibat kelelahan yang luar biasa selama gerilya. Ia harus menghabiskan sisa waktunya di peristirahatan di Magelang, di bawah pengawasan ketat tim dokter. Meskipun sedang sakit parah, ia tetap menyempatkan diri untuk memikirkan masa depan Angkatan Perang Indonesia agar menjadi profesional dan modern. Ia menulis beberapa pemikiran tentang pentingnya integritas bagi seorang prajurit dan hubungannya dengan rakyat. Sudirman sadar bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi, namun warisan pemikirannya harus terus hidup di generasi mendatang. Tepat pada tanggal 29 Januari 1950, hanya 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Sang Panglima Besar menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat di usia yang sangat muda, 34 tahun, di Magelang, Jawa Tengah. Seluruh bangsa Indonesia berduka sedalam-dalamnya atas kepergian sosok yang telah memberikan segalanya untuk negeri ini. Ribuan orang mengantarkan jenazahnya ke Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta dalam prosesi pemakaman militer yang sangat khidmat. Langit Indonesia seolah ikut menangis melepas kepergian putra terbaiknya yang telah menjadi legenda hidup. Warisan Jenderal Sudirman tidak hanya berupa kemenangan militer, tetapi juga fondasi moral bagi Tentara Nasional Indonesia. Ia adalah orang yang pertama kali menekankan bahwa tentara bukan merupakan kasta yang berdiri di atas masyarakat, melainkan bagian tak terpisahkan dari rakyat. Prinsip kemanunggalan TNI dan rakyat inilah yang hingga kini menjadi doktrin utama pertahanan Indonesia. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan-jalan utama di hampir setiap kota di Indonesia, sebagai pengingat akan jasa-jasanya yang tak ternilai. Sudirman telah mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mencapai kemerdekaan sejati. Filosofi hidup Sudirman yang paling terkenal adalah keteguhannya dalam memegang janji dan kejujuran. Beliau pernah berkata, "Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang dihadapi." Kata-kata ini bukan sekedar retorika, tapi telah ia buktikan melalui tindakan nyata selama masa gerilya. Kejujurannya dalam memimpin membuat pasukannya rela mati demi mengikuti perintahnya tanpa ragu sedikitpun. Sudirman adalah contoh nyata bahwa pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang paling setia pada prinsip dan rakyatnya. Kisah Jenderal Sudirman memberi kita pelajaran berharga bahwa dalam situasi paling sulit sekalipun, harapan tidak boleh mati. Ia membuktikan bahwa dengan keyakinan yang kuat, strategi yang cerdas, dan dukungan rakyat, kekuatan yang besar bisa ditumbangkan. Kita belajar bahwa pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan dan kehormatan bangsa. Saat ini, tugas kita adalah meneruskan semangat perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan membangun bangsa ini menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan nilai-nilai kepahlawanannya sebagai kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Terima kasih telah menemani kami menelusuri jejak perjuangan Jenderal Besar Sudirman hingga akhir video ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mencintai tanah air dengan setulus hati. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menyukai video ini dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagian mana dari kisah Sang Jenderal yang paling menyentuh hati Anda. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar semangat patriotisme Sudirman terus tersebar luas. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah sejarah luar biasa berikutnya.